Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanatil mutasil ilal imamil Bukhari qala babun adaul khumusi minal iman. Haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a ibni Abbasin yujlisuni ala sariri faqala aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali faqamtu ma'ahu syahrain thumma qala Inna wafda Abdul Qais lamma atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol manil qaum aw manil wafd qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaumi aw bil wafd ghairu khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar famurna bi amrin fasl nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah was'aluhu 'anil asyribah fa amarahum bi arba' wa nahahum 'an arba' amarahum bil imani billahi wahdah qala atadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shiyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus wa nahahum an arba' anil hantami wad dubba'i wan naqir wal muzaffat wa rubbama qol al muqayyar maqala fadhuhunna wakhbiru bihinna man wara'akum. Di hadis ke-53 ini Imam Bukhari menyatakan bahwa mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang termasuk bagian dari iman. Dan ini pula yang digunakan oleh Imam Bukhari sebagai judul bab untuk hadis ini, bahwa adaul khumusi minal iman, mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang adalah termasuk iman. Ini sebagai konsistensi dari Imam Bukhari bahwa ada sekian banyak ketaatan yang itu merupakan perwujudan dari iman, dan itu yang termasuk menjadi parameter bahwa iman itu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalam hadis ini juga nanti akan dipahami bahwa iman juga bisa ditafsiri dengan Islam, sebagaimana nanti akan dibahas dalam uraian hadis. Haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Ali bin al-Ja'di Ali bin Ja'ad. Qala ndika sapa Ali akhbarona, us ngabari ing ingsun sapa Syu'bah. Ngabari an Abi Jamrata saking Abu Jamrah. Qala ndika sapa Abu Jamrah. Kuntu ana sapa ingsun ana iku aq'udu, lungguh sapa ingsun. Lungguh ma'a ibni Abbasin sartana Ibnu Abbas. Yujlisuni hale nglungguhaken sapa Ibnu Abbas ing ingsun ala saririhi ing atase ambene Ibnu Abbas. Faqala mengko ngendika sapa Ibnu Abbas, "Aqim jumeneng ana sira utawa netepono sira ing dalem sanding ingsun, hatta aja'ala sehingga ndadekaken sapa ingsun laka kaduwe sira ndadekaken sahman ing bagian min mali saking bondo ingsun." Faqamtu mongko jumenengi sapa ingsun utawa mukim sapa ingsun mahu sartana Ibnu Abbas ula mukim syahraini ing dalem 2 wulan. Tsumma qala anu ngendika sapa Ibnu Abbas, "Inna wafda Abdul Qais, setuhune utusane Abdul Qais iku lama atau semangsane padha nekani sapa wafdu Abdul Qais nekani an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Manil qaumu, maniku sapa al-qaumu ta qaum, au manil wafdu, utawa maniku sapa al-wafdu tawe utusan." Qalu padha jawab sapa wafdu Abdul Qais, Rabi'atu, utawi kaum iku Rabi'ah, utawi utusan iku Rabi'ah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, marhaban, kelawan penghormatan bil qaumi kelawan kaum, au bil wafdi utawa kelawan utusan. Wa khazaya hale tanpa ino wala nadama lan tanpa getun. Faqalu mongko padha matur sapa wafdu Abdul Qais, ya Rasulullah, itu Rasulullah, inna stuna kita iku la nastati'u, ora kuasa kita, ora kuasa anak tiaka ing yen to sowan kita ing panjenengan illa fi syahril harami kejaba ing dalam wulan haram.
Wa bainana lan iku ing dalam antarane kita wa bainaka lan antarane jenengan hadzal hayyu utawi iki pemukiman min kufari mudhara saking wong kafir mudhar. Famurna mongko kula aturi dawuh panjenengan bi amrin kelawan dawuh faslin kang pertelo. Jawabe amar mur nukhbir mongko bakal ngabaraken kita bihi kelawan amrun ngabaraken man ing wong waro ana kang ana ing mburi kita. Wa nadkhul lan bakal mlebu sapa kita bihi kelawan amrun mlebu al jannata ing swarga. Wa sa'aluhu lan padha takon sapa wafdu Abdul Qais ing Kanjeng Nabi anil asyribati saking omben-ombenan. Fa amarahum mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais bi arba'in kelawan papat wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais an arba'in saking papat. Amarahum perintah utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais dawuh bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah wahdahu hale suci Allah. Qala ndangu sapa Rasulullah. Atadruna ana ta padha ngerti sapa sira kabeh. Maiku apa al imanu tawi iman billahi kelawan Allah wahdahu hale suci Allah. Qalu padha jawab sapa wafdu Abdul Qais. Allahu wa rasuluhu alam. Allah tawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamun luwih pirsa. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Utawi iman iku syahadatuan. Naksani setune kelakuan iku la ilaha. Ora ana pangeran kang wajib dan sembah illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan lan temen sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenakaken salat wa itauz zakati lan ngwahaken zakat wa siyamu Ramadan lan puasa Ramadan. Wa antu'du lan yen to paring sapa sira kabeh minal maghnami saking bondo jaraan atau ghanimah paring al khumusa ing 1/5. Wa nahahum lan nyegah sapa Rasulullah ing wafdu Abdul Qais an arba'in saking perkara papat. Anil hantami rupane saking hantam wa duba ilan duba wan naqiri lan naqir wal muzaffati lan muzaffat. Wa rubbama qala lan terkadang dawuh sapa Kanjeng Nabi al muqayyari lan saking muqayyar. Ihfazuhunna padha ngreksa sira kabeh ing makmurat lan manhiyat wa akhbiru lan ngabarno sira kabeh bihinna kelawan makmurat lan manhiyat ngabari man ing wong Sulaiman maraakum kang ana ing burine sira kabeh. Hadis ini artinya Abu Jamroh berkata bahwa ia pernah duduk bersama Ibnu Abbas di ranjangnya. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Tinggallah bersamaku hingga aku memberimu sebagian dari hartaku." Maka aku pun tinggal bersamanya selama 2 bulan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ketika utusan Abdul Qais datang menemui Nabi, beliau bertanya, "Kaum manakah atau utusan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Robi'ah." Nabi bersabda, "Selamat datang para utusan yang tidak akan terhina dan tidak akan menyesal." Lalu utusan ini berkata, "Ya Rasulullah, kami hanya bisa mendatangimu pada bulan suci, sebab di antara kami dan engkau ada satu pemukiman, yaitu suku kafir Mudhar. Oleh karena itu, berilah kami perintah yang jelas yang dapat kami sampaikan pada orang-orang di belakang kami dan yang akan bisa memasukkan kami ke surga." Mereka juga bertanya kepada Nabi tentang minuman. Lalu Nabi memerintahkan mereka 4 hal dan melarang 4 hal. Beliau memerintahkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah, seraya bertanya, "Tahukah kalian apa arti beriman hanya kepada Allah?" Mereka menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi menjelaskan, iman pada Allah adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan mereka diperintahkan untuk memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Nabi juga melarang mereka 4 hal, yaitu al-hantam, ad-dubba, an-naqir, dan al-muzaffat, atau beliau menyebut al-muqayyar. Nabi bersabda, "Jagalah semua itu dan sampaikan kepada orang-orang di belakang kalian." Adapun penjelasan tentang hadis ini, jadi Abu Jamroh itu diminta oleh Ibnu Abbas untuk tinggal bersama dia karena memang Ibnu Abbas membutuhkan Abu Jamroh untuk membantu penulisan hadis, biasa disebut istimla. Kemudian Abu Jamroh tinggal bersama Ibnu Abbas selama 2 bulan. Suatu ketika Abu Jamroh menyampaikan pada Ibnu Abbas tentang satu permasalahan bahwa ia, Abu Jamroh,
pernah meminum satu minuman yang berasal dari sari buah yang cukup manis. Kemudian ketika minumnya diperbanyak, ada masalah di perutnya. Ya, artinya Abu Jamrah ingin penjelasan dari Ibnu Abbas terkait minuman semacam ini. Jadi memang ada kedekatan antara Abu Jamrah dengan Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain, Abu Jamrah berperan sebagai penerjemah dari Ibnu Abbas. Yang pasti kebersamaan Abu Jamrah dengan Ibnu Abbas itu memang dalam peran mendukung, mensupport aktivitas yang dilakukan oleh Ibnu Abbas kaitannya dengan hadis. Ketika ditanya seperti itu oleh Abu Jamrah, Ibnu Abbas menceritakan, Inna wafda Abdul Qais selama atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manil qaumu, dan seterusnya. Jadi langsung menceritakan ketika utusan dari Abdul Qais menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, kaum manakah atau utusan manakah, utusan siapakah ini? Manil qaum au manil wafd, kata Nabi. Ini menjadi dalil bahwa ketika ada orang datang, dianjurkan untuk berkenalan, untuk menanyakan kepentingan atau tujuan dari kehadiran seseorang. Lalu mereka menjawab Rabi'ah, dan kata Nabi, marhaban bin qaumi obil wafdi ghairu khozaya wala nadama. Selamat datang para utusan, selamat datang kaum yang kehadirannya tanpa hina dan tanpa penyesalan. Ini menunjukkan kita dianjurkan untuk memberi rasa nyaman, memberi sambutan yang cukup hangat pada tamu kita. Lalu faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hajju min kuffari mudhar. Lalu mereka menyampaikan penjelasan, kami tidak mampu mendatangi engkau kecuali di bulan haram, di bulan suci, karena antara kami dengan engkau ada satu pemukiman, yaitu orang-orang kafir Mudhar. Jadi memang delegasi Abdul Qais ini satu suku yang itu berada di daerah Bahrain. Tetapi Bahrain waktu itu, kalau Bahrain sekarang kan satu negara kepulauan yang cukup sempit dibanding istilah Bahrain pada saat itu. Kalau saat itu Bahrain itu ya mulai Basrah, daerah Jazirah Arab bagian timur, memanjang mulai Basrah atau sekarang Irak sampai ke Oman. Ada banyak negara kalau sekarang. Termasuk di dalam jalur itu memang ada negara yang sekarang disebut negara Bahrain. Nah, suku Abdul Qais ini tinggal di satu pemukiman yang antara daerah suku Abdul Qais dengan Madinah itu memang ada satu suku, yaitu Mudhar, Bani Mudhar, yang itu masih kafir. Jadi setelah mereka menyampaikan penjelasan terkait hanya bisa datang di bulan haram atau bulan suci, mereka kemudian minta ajaran yang bisa mereka ajarkan kepada kaum mereka dan juga bisa menjadikan mereka masuk surga. Mereka juga bertanya tentang minuman pada Rasulullah SAW. Selanjutnya Nabi memerintahkan 4 hal dan melarang 4 hal. 4 hal yang diperintahkan itu, dan ini yang memang menjadi pembahasan dari judul bab hadis ini. Pertama adalah iman pada Allah. Nabi memerintahkan orang-orang delegasi Abdul Qais untuk beriman hanya kepada Allah. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu beriman hanya kepada Allah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi menjelaskan, iman hanya kepada Allah adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan menyerahkan 1/5 dari ghanimah. Kemudian Nabi melarang 4 hal, yaitu hantam, duba, an-nakir, dan al-muzaffat. Yang 4 hal ini sebetulnya Nabi menyebutkan beberapa perabot yang biasa digunakan sebagai wadah atau bejana dari sari buah, yang dengan 4 perabot ini, sari kurma atau sari anggur, itu cepat berubah menjadi arak, sehingga itu dilarang. Meskipun
Pada akhirnya larangan tentang 4 hal ini telah dinasakh dengan hadis yang lain ketika para sahabat sudah paham dan dirasa aman oleh Rasulullah SAW. Artinya 4 wadah ini kalau digunakan sebagai alat penyimpan itu memang sangat mudah menjadikan sari buah itu menjadi arak. Inti dari pembahasan hadis ini kaitannya dengan bab yang disebut oleh Imam Bukhari adalah bahwa ketika Nabi menyebut iman hanya kepada Allah, lalu Nabi menjelaskan maksud dari iman kepada Allah adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Jadi hadis yang ke-53 ini yang merupakan hadis-hadis akhir di Kitabul Iman, Imam Bukhari masih konsisten kaitannya dengan penggunaan istilah iman dan Islam itu bisa semakna, tapi memang ketika dua-duanya disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud iman adalah rukun iman, yang dimaksud Islam adalah rukun Islam, sebagaimana dalam hadis yang menceritakan tentang malaikat Jibril, tentang iman, Islam, dan ihsan. Tetapi ketika dalam satu konteks hanya disebut Islam, itu bisa dimaknai iman, dan ketika hanya disebut Islam juga bisa dimaknai iman, tergantung konteks yang sedang dibahas. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu memang bisa bertambah dan bisa berkurang seberapa tingkat ketaatan seseorang. Dan meski iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ada yang paling pokok dari ketaatan-ketaatan sebagai perwujudan dari keimanan adalah ketaatan yang berupa kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang ini disebut sebagai keabsahan iman. Kemudian kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya itu merupakan kesempurnaan iman. Dan untuk hal-hal yang sifatnya mandubat atau sunat merupakan hal-hal yang sifatnya sebagai pendukung dari keimanan ini atau memperkuat keimanan ini. Wallahu a'lam.